Baik, selanjutnya kita akan ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 yaitu juga mengenai hasil seminar, hasil kajian atas materi seminar akuntansi keuangan yang akan menyampaikan nanti materinya yaitu terkait dengan eh, bagaimana kita apa namanya yang ketiga ini eh, tadi yang pertama kan BSC ya, masukan, kemudian yang kedua CPM. Nah yang ketiga itu terkait dengan budaya enterprise ya, manajemen ya, jadi RM pada PT KAI. Jadi ini salah satu hasil kajian penerapan budaya RM pada PT KAI di Indonesia. Dan ini akan disampaikan oleh kelompok 3. Nanti ya kelompok 3 ada 3 orang yang akan menyampaikan nanti mengenai terkait dengan penggunaan RM ini, budaya ini kaitan dengan RM pada PT KAI Indonesia. Silakan kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amrizal selaku dosen Maksi dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Magister Akuntansi. Mohon izin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan budaya IRM di perusahaan yang salah satunya kami ambil dari PT KAI. Mohon izin share screen. Sebelumnya saya konfirmasi dulu apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Ya, jelas. baik, terima kasih. Jadi sebelumnya mohon izin perkenalkan dulu, saya Aditya Kurniawan, dan nanti ada Mas Aknanda Reza, dan ada Mbak Siti Sabria. Nah, ada beberapa outlines yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah manajemen risiko, kemudian elemen manajemen risiko organisasi, kemudian manajemen risiko di PT Kereta Api Indonesia, kemudian evaluasi manajemen risiko di PT KAI seperti apa, dan yang terakhir transformasi di PT KAI. Nah, untuk yang pertama ini, kita coba lihat definisi dari manajemen risiko ya. Bahwa kita tahu kita sebagai makhluk hidup ya, secara natural akan mengantisipasi dan mengelola risiko. Misalnya contohnya kalau kita keluar mengendarai mobil gitu ya, kita mungkin akan waspada dengan kondisi sekitar. Jika dari arah yang berlawanan ada mobil yang agak ke tengah, mungkin kita menghindari mobil tersebut dengan agak ke kiri. Nah itu sebenarnya kita sudah sadar risiko. Kalau misalnya kita tidak belok, mungkin nanti ada risiko tabrakan dan lain sebagainya. Dan mungkin ini fun fact saja buat Bapak Ibu, bahwa konon katanya bahwa binatang itu sebenarnya lebih mempunyai indera keenam untuk mendeteksi risiko lebih baik daripada manusia. Makanya kalau Bapak Ibu sempat baca ya beberapa artikel, terutama ketika bencana di Aceh, itu korban hewan itu lebih sedikit daripada manusia. Nah itu sebenarnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, dan dalam hal ini kita berorganisasi, harus membangun yang namanya manajemen risiko, dan secara jangka panjang baik untuk dijadikan sebagai budaya organisasi. Nah, yang pertama ini definisinya kami ambil dari buku SBC Warburg, The Practice of Risk Management, bahwa manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Dan kami juga lihat yang diambil dari bukunya Lam, James, IRM, Willey tahun 2004, bahwa enterprise risk management adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dan IRM ini yang paling terkenal itu diambil dari Coso ya. Itu Coso menyebutkan bahwa IRM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors,
dan personel lain dari suatu organisasi diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi sebenarnya bisa kita simplifikasi ya dari definisi-definisi ini, bahwa ERM itu adalah cara kita untuk mengendalikan kejadian yang belum terjadi, yang berpotensi untuk mengganggu tujuan organisasi, sehingga kepastian untuk mencapai tujuan itu dapat terpenuhi. Dan kalau kita lihat di bagian kanan di paparan ini, kita bisa lihat bahwa COSO itu mengidentifikasi ada komponen enterprise risk management ya, yang terdiri dari 8 komponen, yaitu mulai dari lingkungan internal atau di sini internal environment, kemudian penentuan tujuan, identifikasi kejadian, evaluasi risiko, respons terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah monitoring. Dan untuk risiko yang dikelola mencakup risiko strategis yang di atas ya, risiko strategis, operasi, kemudian pelaporan, dan compliance atau kepatuhan gitu ya. Dan ini mestinya mencakup seluruh bagian organisasi, mulai dari level entitas, kemudian level divisi, level unit bisnis, maupun level anak perusahaan atau subsidiary. Nah, itu. Nah, kemudian supaya manajemen risiko ini bisa terimplementasi di sebuah organisasi, maka organisasi itu harus memiliki prasarana lunak dan prasarana keras gitu ya. Dan budaya risiko ini di-highlight di prasarana lunak gitu. Masuk di dalamnya juga ada dukungan manajemen. Dan sebenarnya prasarana keras itu hanya sebagai pendukung ya, berupa teknologi informasi maupun prasarana lain. Tapi yang perlu dibangun fondasinya itu adalah budaya risikonya itu dan dukungan manajemen. Kemudian di slide ini kita bisa melihat elemen manajemen risiko yang tadi juga sudah kita bahas, bahwa memang ada prasarana lunak. Salah satunya adalah yang pertama, mengembangkan budaya sadar risiko yang bertujuan agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko dan mempertimbangkan aspek risiko dalam pengambilan keputusan. Mulai dari misalnya perencanaan, menggunakan perencanaan berbasis risiko, kemudian nanti juga ketika ada kejadian sesuatu di tengah jalan gitu ya, kita juga mengumpulkan personil untuk rapat membahas risiko apa yang akan terjadi dan apa mitigasinya gitu ya. Dan kira-kira bagaimana membangun budaya sadar risiko itu bisa melalui workshop atau memasukkan risiko ke dalam elemen penilaian kinerja personil maupun pimpinan gitu, supaya pimpinan aware mengenai adanya risiko yang mengancam tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada dukungan manajemen, yang mana dukungan manajemen dapat diberikan melalui pernyataan tertulis, melalui sebuah kebijakan gitu ya, prosedur, serta partisipasi manajemen dari proses MR. Proses MR mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian gitu ya. Jadi manajemen itu selalu ikut gitu, mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, penetapan target, kebijakan, dan prosedur. Begitupun ketika pelaksanaan, membantu di proses identifikasi, pengukuran risiko, dan manajemen risiko terencana sistematis, termasuk di dalamnya menentukan mitigasi gitu ya. Dan kemudian tergambar di struktur organisasi dan personel dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dan sebetulnya di sini prasarana keras atau prasarana hard gitu ya, itu untuk mendukung prasarana lunak. Karena prasarana keras itu perlu disiapkan seperti ruangan perkantoran, aplikasi MR untuk memudahkan proses MR-nya. Dan kalau kita lihat salah satu misalnya struktur organisasi, ini ada contohnya bahwa di sebuah organisasi itu ada komite manajemen risiko gitu ya, yang terpisah dari direktur kepatuhan dan unit bisnisnya, sehingga si unit organisasi manajemen risiko ini bisa lebih objektif dan independen dalam melakukan proses manajemen risiko. Kemudian ini di slide selanjutnya kami coba
mengambil contoh dari perusahaan PT KAI karena kami mempertimbangkan bahwa PT KAI ini salah satu perusahaan yang transformasinya sangat jelas dari mulai dulu kereta api itu banyak pedagang asongan misalnya dan naik masuk itu banyak calo, kemudian ada juga yang naik sampai dengan atap gitu ya. Nah, eh, tapi sekarang kita bisa tahu bahwa PT KAI itu menjadi salah satu transportasi paling baik di Indonesia. Nah, ternyata PT KAI ini untuk mengimplementasikan risk management itu mengacu pada ISO 31000 tahun 2018 tentang risk management guidelines dan juga manajemen atau direksi berkomitmen terhadap sistem MR yang terpadu atau IRM itu tadi. Salah satunya bisa kita lihat di implementasi IRM di lingkungan PT KAI. Misalnya yang pertama, divisi MR melakukan update organisasi, tata kelola, dan pedoman MR. Yang di sini di tahun 2023 itu diupdate tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Yang kedua, menerapkan RKAP berbasis risiko, perencanaan berbasis risiko ya, termasuk di dalamnya penyusunan strategi risiko, yaitu risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi MR di seluruh unit hingga ke anak perusahaan di KAI Group bersama Komite Pemantau MR. Sosialisasi dan pelatihan MR secara berkala guna meningkatkan pemahaman dan kepedulian atau kita kenal dengan awareness. Kemudian yang kelima, divisi MR melakukan asesmen risiko proyek dalam bentuk kajian dan mengkategorikan risiko itu ke dalam 9 kategori, mulai dari strategis, kepatuhan, keuangan, operasional, proyek atau investasi, kemudian keselamatan dan lingkungan, sosial ekonomi, legal, dan reputasi. Dan yang keenam, penerapan sistem informasi MR di KAI itu menggunakan sebuah aplikasi atau perangkat prasarana kerasnya tadi bernama Smart KA. Nah, kemudian eh, ada juga monitoring pelaksanaan mitigasi risiko tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah bentuk organisasi dari PT KAI khususnya untuk divisi manajemen risiko gitu ya. Mulai dari ada risk analisnya level 1, 2, 3, kemudian ada divisi yang mendesiminasi risk management dan juga ada yang menyusun control and mitigation. Nah, ini proses MR ISO 31000 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sosok IRM, pada intinya sama gitu ya. Ya mungkin lebih update, mulai dari penetapan lingkup, proses dan kriteria, kemudian penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kemudian ada perlakuan risiko, dan yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Dan sepanjang siklus ini selalu dilakukan komunikasi dan konsultasi antar personil maupun kepada manajemen, dan juga dilakukan pemantauan dan tinjauan. Karena manajemen risiko ini salah satu tools yang memang hidup gitu ya. Jadi kalau di awal itu sudah ditetapkan, bukan berarti di tengah jalan tidak bisa berubah. Apabila ada kebijakan baru atau kejadian baru, bisa jadi risiko baru muncul. Makanya itu harus selalu dipantau dan dikomunikasikan secara berkala. Dan ini salah satu evaluasi MR di PT KAI. Maturitas MR tahun 2023 di PT KAI itu mencapai level define ya, terdefinisi. Itu level 3 dengan skor 3,09 dan hasil evaluasi tersebut menggambarkan maturitas penerapan budaya risiko. Nah, level ini ada 1 sampai 5. Jadi level define ini mungkin tengah-tengah gitu ya, bahwa memang si PTK ini lumayan sadar dengan budaya risiko, aware. Dan secara internal, sesuai dengan ISO 31000, PT KAI juga melakukan penilaian terhadap 2 indikator. Yang pertama, indikator kualitas penerapan MR, dan yang kedua, indikator pencapaian kinerja. Dan dari 2 hal ini kita bisa lihat nilainya itu di atas ini hampir 100 ya, 94,75 untuk pencapaian kinerjanya, dan yang untuk kualitas penerapan MR itu 77. Dan ini hampir mirip dengan hasil dari BPKP tadi, maturitas MR, memang levelnya terdefinisi atau 3.
Kemudian ini slide terakhir gitu ya, kita bisa melihat transformasi PT KAI, memang seluruh personil mulai dari anak perusahaan sampai manajemen terlihat sangat sadar risiko, karena dengan kita sadar risiko, kita bisa mengidentifikasi kejadian yang mengancam dan kita menyusun mitigasinya. Nah, mitigasi-mitigasi ini bisa tercermin dari banyaknya inovasi yang dilakukan oleh PT KAI, mulai dari itu inovasi terkait keretanya, kemudian inovasi terkait pembelian tiket sekarang secara online dan tidak ada calo, kemudian kenyamanan dalam berkendara itu juga sangat dijaga. Bahkan sekarang juga ada berbagai macam kereta, misalnya panoramik sampai dengan level eksekutif itu juga ada. Nah, itu paparan dari kami. Selanjutnya mungkin dilakukan sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dapat disampaikan untuk kita memasuki proses diskusi. Terima kasih. Izin untuk kelompok 2 bertanya. PT KAI kan dikenal sebagai yang memiliki budaya organisasi yang kuat dan hierarkis. Bagaimana sih PT KAI bisa mengatasi potensi hambatan dari struktur organisasi yang hierarkis dalam menerapkan ERM itu? Dan juga bagaimana PT KAI bisa mendorong karyawan di semua tingkatan untuk terlibat aktif dalam proses identifikasi dan pengolahan risiko? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Bu Eklija akan saya jawab. Jadi memang struktur organisasi PT KAI yang hierarkis itu bisa menjadi kendala dalam menerapkan ERM. Namun ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Dengan yang pertama, eh, dekonsentrasi wewenang. Jadi PT KAI perlu mendekonsentrasi wewenang sehingga karyawan di level bawah pun memiliki kebebasan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi risiko yang relevan dengan tugas mereka. Kemudian yang kedua yaitu dengan komunikasi bilateral. Jadi PT KAI harus membangun komunikasi yang efektif antara manajemen puncak dan karyawan di level bawah. Komunikasi yang harus bersifat bilateral yaitu artinya terbuka bagi karyawan untuk mengajukan masukan dan ide tentang risiko yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, dengan pelatihan dan pemberdayaan. Jadi PT KAI perlu memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada karyawan di semua tingkat tentang ERM. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya peran setiap karyawan dalam identifikasi dan pengolahan risiko. Kemudian yang terakhir itu dengan sistem reward dan pembinaan. Jadi PT KAI harus menciptakan sistem reward dan pembinaan yang mendorong karyawan untuk proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko. Kemudian untuk cara PT KAI untuk mendorong karyawan terlihat aktif itu diantaranya dengan penekanan pada budaya keselamatan. Jadi PT KAI dapat menekankan budaya keselamatan yang melibatkan semua karyawan dalam memperhatikan risiko keselamatan kerja, keselamatan penumpang, dan keselamatan infrastruktur. Kemudian dengan pertemuan rutin. Jadi PT KAI dapat menyelenggarakan pertemuan rutin di antara karyawan untuk mendiskusikan risiko yang muncul dan mencari solusi bersama. Kemudian PT KAI juga bisa membuat kotak saran. Jadi PT KAI dapat menetapkan kotak saran untuk platform online untuk memudahkan karyawan dalam melaporkan risiko yang mereka hadapi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, penjelasannya cukup jelas. Terima kasih, Ibu Siti. Baik, selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, diberikan satu kesempatan lagi. Oke, boleh, siap. Mungkin saya boleh nanya satu pertanyaan tentang pentingnya dari kelompok 1, yaitu
tentang pentingnya manajemen risiko. Itu sebenarnya faktor apa aja sih yang menyebabkan PT KAI itu menjadi concern akan pentingnya manajemen risiko? Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Doni dari kelompok 1 ya Pak. Ya, saya coba jawab ya Pak. Untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi tentunya bukan hal yang mudah dari PT KAI sampai pada titik saat ini ya. Pastinya banyak rintangan yang dihadapi sebelum sampai ke titik ini. Jadi salah satu titik balik PT KAI itu hingga sampai ke tahap seperti ini sebenarnya ada beberapa faktor, Pak. Sebagai contoh, ada kejadian yang namanya kecelakaan kereta api Bintaro tahun 1987. Jadi kecelakaan kereta api Bintaro itu pada tahun 1987 merupakan salah satu kecelakaan kereta api yang terburuk di Indonesia. Kecelakaan ini menelan banyak korban. Lalu yang berikutnya kecelakaan kereta api lainnya. Selain kecelakaan Bintaro, KAI juga mengalami beberapa kecelakaan kereta api lainnya yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tentunya sangat berdampak pada kerugian material dan moral serta kepercayaan publik terhadap transportasi KAI pada waktu itu. Yang berikutnya ada manipulasi data laporan keuangan yang pernah terjadi di tahun 2005. Lalu perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi ada beberapa perubahan regulasi diantaranya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 11 tahun 2017 tentang keselamatan dan keamanan transportasi termasuk dengan persyaratan keselamatan dan keamanan operasional kereta api. Berikutnya Peraturan Pemerintah nomor 56 pada tahun 2009 itu tentang penyelenggaraan kereta api termasuk keselamatan dan keamanan operasional kereta api. Selanjutnya Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 803 tahun 2019 tentang pedoman manajemen risiko, keselamatan dan keamanan kereta api. Nah, perubahan regulasi ini tentunya sangat berperan penting dalam penerapan manajemen risiko di PT KAI. Karena perubahan ini yaitu bertujuan yang pertama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api. Sehingga PT KAI harus mematuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. Berikutnya regulasi ini juga mewajibkan PT KAI untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan dan keamanan sehingga PT KAI dapat mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko tersebut. Berikutnya meningkatkan akuntabilitas. Lalu yang terakhir regulasi ini juga meningkatkan akuntabilitas PT KAI dalam menjalankan operasional kereta api sehingga PT KAI harus memastikan bahwa operasional kereta api dilakukan dengan aman dan selamat. Nah, kecelakaan-kecelakaan tersebut dan perubahan regulasi itu membuat PT KAI sadar akan pentingnya manajemen risiko dalam operasional perusahaan PT KAI. Kemudian melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan. Di antaranya meningkatkan pemeliharaan infrastruktur, lalu meningkatkan pelatihan karyawan, mengimplementasikan sistem pengawasan dan pemantauan yang canggih, yang terakhir meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder. Nah, dengan demikian PT KAI dapat meningkatkan manajemen risiko dan memastikan keselamatan dan keamanan penumpang, karyawan, dan aset perusahaan. Hal ini tentunya dibuktikan dengan PT KAI telah mendapatkan sertifikasi 37.001 tahun 2016, yaitu dengan penerapan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dan pada tahun 2011, PT KAI memberlakukan Peraturan Menteri BUMN nomor Per 01/MBU 2011 terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Dan PT KAI juga mendapatkan penghargaan Good Corporate Governance Award tahun 2021 sebagai Indonesia Trust Company menurut CGPI yang diberikan oleh majalah SWA dan ICG di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2001. Tentunya ketika penerapan manajemen risiko ada beberapa kendala. Beberapa kendalanya itu diantaranya yang pertama, PT KAI pada waktu itu mengalami keterbatasan sumber daya. Berikutnya kompleksitas operasional, culture organisasi, dan ketergantungan pada teknologi. Jadi ketergantungan pada teknologi itu PT KAI mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi pada teknologi seperti sistem pengawasan dan pemantauan yang dapat membuat implementasi manajemen risiko menjadi lebih kompleks. Dan yang lebih
patah lagi waktu itu halangannya adalah terkait dengan anggaran untuk mengimplementasikan ini. Mungkin itu jawaban dari kami dari kelompok 3. Semoga dapat membantu dan dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza. Ini cukup jelas dan cukup lengkap. Bukan cukup, sangat lengkap. Ini dari apa namanya, dari eh, eh, dari kegiatan, dari kejadian real, kecelakaan, sampai perubahan regulasi dan sampai semuanya. Wah, ini sangat 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 jelas sekali ibaratnya bagi saya gitu. Terima kasih Pak Reza atas penjelasannya kepada Baik, terima kasih Pak Doni. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Mungkin sebelum saya akhiri, mohon izin untuk menyimpulkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini bahwa memang budaya sadar risiko itu tidak secara otomatis atau langsung dapat muncul, tetapi memang diciptakan gitu ya, melalui workshop kepada personil-personil secara keseluruhan, mulai dari tingkat karyawan sampai dengan manajemen, dan yang kedua juga harus didukung secara sistem gitu ya. Jadi baik dari dalam personel maupun di luar organisasi, di dalam organisasi itu juga sudah terbentuk dan dalam jangka panjang bisa membentuk budaya sadar risiko. Nah, mungkin itu kesimpulan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Mohon izin untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.